Selamat siang anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Pak Guru pertama-tama menyapa anakku, salam sehat selalu. Semoga kita selalu dijaga dan dinaungi oleh Yang Maha Kuasa, terlebih kita memperoleh kesehatan yang baik. Nah, anak-anakku, pada hari ini Pak Guru akan memberikan materi pembelajaran yaitu mapel IPS, yang mana materinya masih berkaitan dengan materi pembelajaran kita kemarin, yaitu tentang menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia, yang di dalamnya yang berkaitan dengan jenis usaha berdasarkan bidangnya. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah belajar bersama yaitu tentang sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Di situ ada 5. Aku ingatkan lagi, yang pertama yaitu pertanian dan perkebunan, yang kedua itu adalah peternakan, ketiga itu perikanan, keempat itu perhutanan, dan yang kelima itu pertambangan. Dengan masing-masing ada pengertiannya dan contohnya masing-masing. Nah, anak-anakku, hari ini Pak Guru menerangkan bahwa selain dari kegiatan ekonomi yang telah kita ketahui bersama, ada 5 itu yang ada atau termasuk dalam bidang agraris, dan juga kita akan mengenal di mana masyarakat kita Indonesia juga melakukan suatu kegiatan ekonomi di bidang lain. Yang pertama, nanti kita kenal ada 3 bidang yang akan kita belajar bersama. Yang pertama yaitu di bidang perindustrian, yang kedua adalah di bidang perdagangan, dan yang ketiga adalah di bidang jasa. Nah, anak-anakku, yang pertama adalah kita memahami yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi di bidang pertama yaitu perindustrian. Perindustrian itu adalah usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun juga bahan jadi. Nah, anak-anakku, perindustrian itu dapat dilakukan secara sederhana, baik di rumah ataupun secara besar yang ada di pabrik-pabrik, terutama di kota-kota besar. Nah, anak-anakku, perindustrian itu pasti akan mengalami suatu perkembangan atau kemajuan karena dapat menghasilkan berbagai macam barang kebutuhan kita, terutama kita manusia, baik dalam jumlah besar ataupun untuk mempercepat, terutama untuk pertumbuhan ekonomi yang ada. Contohnya yang termasuk dalam hasil industri yang kita kenal itu ada makanan, pakaian, kendaraan atau alat elektronik lainnya atau komunikasi. Nah, itu yang Pak Guru bisa sampaikan, bahwa dari pengertian dan contoh serta manfaat adanya daripada kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Yang kedua, anak-anakku, kita masuk dalam bidang perdagangan. Yang pertama adalah pengertian perdagangan adalah usaha kita membeli barang dari orang lain, berarti kita sebagai produsen, untuk dijual kembali kepada orang lain atau konsumen atau si pemakai. Yang biasa kita lihat itu adalah di pasar, kita punya saudara-saudara mereka dari Arso, Koya, mereka sebagai produsen, penghasil, mereka datang menjual barang-barang hasil pertanian mereka ke kita yang tinggal di kota.
Berarti kita sebagai konsumen membeli barang-barang yang mereka jual. Nah, anak-anakku, dalam bidang perdagangan itu juga termasuk suatu kegiatan distribusi atau penyalur, yaitu dapat menyalurkan hasil dari yang tadi dikatakan bahwa produksi atau penghasil kepada kita sebagai pemakai atau konsumen. Nah, anak-anakku, kegiatan yang dilakukan itu biasanya terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari yang nampak banyak kita jumpai, yaitu di pasar, baik itu di pasar Sentral Hamadi, AB, atau Yutefa, ataupun di Sentani, di mana yang ada di sekitar lingkungan kita berada, atau yang paling besar yaitu ada di toko atau warung ataupun yang ada sebagai pedagang-pedagang kaki lima. Mereka menjual berbagai macam bahan kebutuhan kita sebagai konsumen atau pemakai atau pembeli. Nah, anak-anakku, pasti dalam sistem perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang kita mereka sebagai produsen atau penghasil, yang mana saat ini pun juga kita dilanda oleh wabah virus corona, pasti ada yang melakukan suatu kegiatan ekonomi, terutama perdagangan itu melalui perdagangan yang dilakukan dengan cara daring atau online, atau tinggal memesan baru yang bersangkutan mereka bisa antar di tempat. Jadi dengan memakai juga dengan alat atau sarana yang sekarang kita pakai. Nah, itu yang poin kedua menyangkut di bidang perdagangan dengan contohnya masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu menyangkut di bidang jasa. Nah, anak-anakku, kita berbicara tentang jasa itu merupakan suatu pemberian layanan kepada orang lain. Berarti kita bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa menuntut suatu imbalan. Yang nampak, anak-anakku, jasa seseorang terhadap orang lain itu tidak bisa dapat kita ukur ataupun kita ganti ataupun kita membayarnya. Tapi kalau yang namanya jasa itu berarti dia memberikan dengan ketulusan hati kepada orang lain. Nah, anak-anakku, jasa itu bentuknya tidak memiliki wujud, namun dalam tindakan itu dapat dirasakan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, anak-anakku, jenis-jenis jasa yang harus anak-anakku ketahui itu contohnya yang ada pada jasa kesehatan, yaitu seorang dokter, perawat, dan bidan. Yang kedua itu jasa di bidang keamanan, itu kita kenal itu ada polisi, tentara, satpam, ataupun petugas lainnya. Dan yang ketiga yaitu di tenaga pendidikan, yang termasuk Bapak Ibu guru, anak-anakku, para dosen, dan pengajar atau les. Jadi itu yang termasuk bidang-bidang atau jenis-jenis jasa yang biasa kita dengar, yang kita lihat dalam daftar bidang tenaga kesehatan, keamanan, dan pendidikan dengan masing-masing contohnya. Nah, anak-anakku, dalam jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat ini juga pasti kita melihat atau menjumpai ataupun kita bisa mendengar di berita-berita ataupun kita membacanya baik di buku, koran, maupun dalam media elektronik yang terdapat terutama dalam
fasilitas-fasilitas yang ada seperti di internet. Nah, anak-anakku, Pak Guru ajak anak-anakku bisa melihat pada gambar di halaman buku Anda, di buku halaman 17 itu ada 3 buah gambar. Nah, itu masing-masing itu merupakan contoh daripada jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Disitulah nanti anak-anakku bisa untuk mengerjakan dari tiap-tiap gambar. Tolong anakku amati dengan baik kegiatan apa yang dilakukan oleh seseorang dalam tiap gambar tersebut, sehingga nanti anakku melengkapi atau menuliskan jawaban itu berdasarkan perintah-perintah yang ada. Nanti pada hari Kamis nanti anakku dalam pembelajaran kita melalui Teams, nanti Pak Guru bisa untuk memohon kepada anak-anakku bisa mempresentasikan hasil melalui pengamatan dari ketiga gambar yang ada. Nah, anak-anakku, pada hari ini, terutama pada siang ini, materi yang Pak Guru berikan yang menyangkut menjelaskan jenis usaha berdasarkan bidang. Pak Guru ingatkan lagi ada 3, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anakku. Jangan lupa anakku bisa menuliskan dalam buku tugas Anda dan siap untuk dipresentasikan pada hari Kamis. Itulah anak-anakku materi pembelajaran kita pada hari ini. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih.